Yang terhormat dan yang terkasih dalam Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat wilayah 9 Santo Lukas, Paroki Santo Thomas Kelapa II, Keuskupan Bogor. Saat ini saya akan mencoba untuk membantu pengecekan data dari kartu keluarga umat Paroki Santo Thomas yang terafiliasi dalam aplikasi SIFORMAT atau Sistem Informasi Umat Keuskupan Bogor. Ya, jadi pada saat ini baru lingkungan Ratu Rosari yang sudah selesai melengkapi, mencetak, dan kartu keluarganya ditandatangani oleh pastor paroki. Sedangkan Ratu Malaikat dan lingkungan Ratu Pencipta Damai itu masih ada kekurangan-kekurangan dan kami pandang cukup banyak kekurangan-kekurangan tersebut. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya ya. Ini hanya sekedar membantu ya. Untuk berikutnya, kemungkinan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari harus benar-benar melengkapi ya tentang data kartu keluarga umat sebelum ditandatangani oleh pastor paroki. Nah, untuk pertanyaan kenapa sih kok mesti ada update kartu keluarga ya atau pengisian kartu keluarga yang terafiliasi dengan sistem informasi umat. Ini nanti untuk membantu umat ya dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh gereja ya. Ya, contohnya ya, semacam biasanya kalau Natal dan Paskah itu ada bantuan sembako dari panitia Natal dan Paskah. Nah itu kalau tidak termasuk dalam data maka lingkungan tidak bisa mengajukan ya permohonan atas nama umat dimaksud ya. Nah, nantinya kartu keluarga ini tolong dicek masing-masing, kemudian nanti akan Bapak Ibu kembalikan kepada ketua lingkungan atau sekretaris lingkungan masing-masing karena kemudian nanti mereka sebagai user akan melengkapi data tersebut dalam aplikasi si format ya seperti itu. Jadi tidak diserahkan kepada paroki tidak, tapi diserahkan kepada ketua lingkungan ataupun sekretaris lingkungan karena usernya adalah ketua lingkungan dan sekretaris lingkungan ya. Baik, ini hasil monitoring dan evaluasi yang kami dapat dari MSI Paroki Santo Thomas ya. Pertama-tama kita bicara masalah pengisian data ya. Isian data, kelengkapan isian data ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melihat draft dari kartu keluarga yang sudah Bapak Ibu terima dari masing-masing umat ya, dari ketua lingkungan dan ya, itu nanti ada di sisi kiri atas itu berisi alamat. Nah, alamat itu adalah alamat domisili ya. Domisilinya sekarang. Jadi seandainya KTP-nya beda kota, namun Bapak Ibu tinggal contohnya di daerah Radar Auri, berarti itulah alamat domisili yang dicantumkan dalam kartu keluarga Katolik ya. Kemudian nomor telepon, bisa nomor HP atau telepon rumah, lingkungan jelas Bapak Ibu tinggal di mana. Nah, kemudian wilayah ya, wilayah 9 Santo Lukas yang jelas itu ya. Kemudian nama kepala keluarga. Isikan nama kepala keluarga sesuai dengan yang di keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, biasanya seorang ayah menjadi kepala keluarga ya. Tapi bisa juga seorang ibu, mungkin ayahnya sudah meninggal, ibu bisa jadi kepala keluarga ya. Kemudian nomor kakak nanti akan secara otomatis diisi oleh MSI ya, terafiliasi dengan si format ya, otomatis ya. Kemudian data perkawinan dari Bapak Ibu sekalian ya. Ini perlu karena apa? Data perkawinan ini nantinya akan menjadi patokan Bapak Ibu itu diakui perkawinannya secara gereja Katolik. Tempat dan tanggalnya harus disebutkan, bukan hanya tanggalnya, tapi tempatnya juga. Ya. Kemudian pencatatan sipil perkawinan juga demikian, kota dan tanggal. Ya. Jadi itu kelengkapan di bagian atas atau di sisi atas ya, sisi kiri atas dan sisi kanan atas. Ya. Kemudian di bagian tabel bawah, ya, tabel keluarga. Kita sebut tabel keluarga aja ya, mendingan ya, lebih gampang ya. Oke, dalam tabel keluarga, ya, kita lihat. Nah, itu masing-masing ya harus diisi nama lengkap yang diawali dengan nama baptis. Kemudian disusul dengan nama asli sesuai nik atau akta lahir. Ya, nah kecuali kalau nama baptisnya itu telah menjadi nama asli di akte lahir atau di nik.
ya. Kemudian jenis kelamin, tulis aja singkat LK atau PR, ya. LK untuk laki-laki, PR untuk perempuan. Nah, kemudian tempat tanggal lahir sama sesuai dengan akta lahir, ya. Contohnya lahirnya di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu tertulis, ya. Jakarta 17/08/45, ya, seperti itu. Nah, kemudian baptis tidak hanya ditulis tanggal baptisnya, tapi tempat baptisnya atau gereja, ya, atau kota, ya, kotanya saja mendingan, ya, kota tempat Anda dibaptis masing-masing anggota keluarga, ya. Nah, itu harus sesuai dengan surat baptis atau surat permandian Katolik, ya. Kemudian, ya, penguatan, sakramen penguatan atau krisma sama tempat di mana, contohnya Depok tanggal berapa, seperti itu, ya. Kemudian hubungan, di situ ada hubungan. Yang jelas yang pertama terisi adalah kepala keluarga, ya. Kalau ada istri, ya. Kemudian istri tercantum, anak satu, anak dua, dan seterusnya, ya. Kemudian kalau seandainya ada orang tua menumpang di rumah, ya, nah, ini bisa orang tua juga dimasukkan di situ dalam penjelasannya, ya. Nah, kemudian contohnya ponakan atau saudara, silakan diisi, ya. Keponakan atau saudara ipar bisa, ya, seperti itu. Nah, pekerjaan demikian juga, ya, nama pekerjaan itu juga ditantumkan pegawai, pegawai swasta, wira swasta, pegawai negeri, polisi, TNI, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, ya, itu harus dicantumkan, ya, seperti itu. TNI contohnya TNI AD, ya, jelas kan nggak apa-apa, TNI AD nggak apa-apa, TNI AL nggak apa-apa, TNI AU juga nggak apa-apa, TNI saja juga nggak masalah sebetulnya, ya. Yang penting ada isian tentang pekerjaan. Kalau tidak bekerja, ya, diisikan satu strip, ya. Nah, kalau ibu-ibu nggak mungkin, ya, pasti statusnya ibu rumah tangga pasti ada, ya. Nah, itu harus diisi, ya, ibu rumah tangga, ya. Oke, jadi ini yang untuk keisian isian tabelnya. Nah, oke, baik. Eh, Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Baik, saya ambil satu contoh dari kartu keluarga yang masih banyak kosongnya, ya, masih banyak kosongnya, ya. Nah, ini saya ambil yang 00, dalam arti memang belum terdata, ya. Contohnya ini, baik, kita lihat. Nah, ini kita lihat, tanggal baptisnya belum tercantum, penguatan tanggalnya hanya ditulis di Bogor, hubungannya belum diketahui, ya, seperti itu. Ini masih banyak sebetulnya dari kartu keluarga di lingkungan Ratu Malaikat atau RPD yang semacam ini, ya. Ya, kemudian ini juga yang tanda tanya ini tempatnya di mana, baptis tempatnya di mana. Untuk krismanya sudah jelas, di sini sudah ada tulisannya, ya, krismanya, ya, untuk sakramen penguatan. Tetapi untuk baptisnya ini belum ada. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang harus dilengkapi, ya, ditulis nama tempatnya di mana. Contohnya di Medan, tanggal berapa? Silahkan ditulis tanggal tanggal baptisnya tanggal berapa. Harus sesuai dengan surat permandian, ya. Nah, biasanya kepala keluarga kalau sudah dibaptis, terus habis itu anak-anaknya, istrinya nggak perlu dibaptis. Salah. Semuanya harus dibaptis. Baptisan itu adalah perorangan, bukan per kelompok atau per keluarga. Itu yang harus disadari, ya. Baptis secara Katolik itu perorangan, sehingga yang belum dibaptis secara Katolik atau diterima secara gereja Katolik, dia harus mengikuti proses penerimaan gereja secara gereja Katolik, yaitu melalui baptis atau penerimaan, seperti itu, ya. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Ya, di sini kekurangannya adalah nomor telepon, ya, nomor telepon, ya. Kemudian catatan sipil. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengurus catatan sipilnya, kalau bisa segera, ya, segera diurus catatan sipilnya, ya. Baik, untuk data dari KK1 ini, ya, P21 W09 02 078, ini sudah jelas di sini.
bagaimana yang bernama bapak ini atau kepala keluarganya lahir di Bogor, ya tanggal sekian, kemudian dibaptisnya tanggal sekian di Jakarta, dan penguatnya di Cibubur tanggal sekian. Nah, ini contoh yang sudah boleh katakan sangat baik, ya, sangat baik. Namun masih ada kekurangan di data-data awal untuk nomor telepon dan juga catatan sipilnya, ya, seperti itu, ya. Baik, ya. Kalau mungkin nanti ada keperluan tentang catatan sipilnya, seandainya memang apakah mungkin belum menerima catatan sipil, ya, ini nanti harus kalau bisa ya, namanya kita warga negara yang baik, warga negara negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ada undang-undang perkawinan atau undang-undang tentang pernikahan, dan di situ supaya kita diakui oleh negara, perkawinan kita diakui oleh negara, makanya harus ada sebetulnya catatan sipilnya seperti itu. Kalau tidak ada catatan sipilnya, bagaimana cara membuat KTP ya? Karena KTP itu berpatokan dengan kartu keluarga Dukcapil, ya kan? Nah, sedangkan kartu keluarga Dukcapil dibentuk atau bisa dibuat melalui dasarnya catatan sipil, ya kan? Ya kan? Nah, pencatatan sipil atau akta pernikahan secara catatan sipil inilah yang diakui bahwa kedua pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga, sehingga bisa dibuatlah kartu keluarga. Catatan sipil ini juga nantinya kalau tidak ada catatan sipil, bagaimana anak-anaknya bisa membuat akte kelahiran, ya? Karena akte lahir ini juga harus berdasarkan dari catatan sipil ini. Kalau enggak ya palingan hanya nama ibunya saja yang tercantum, bapaknya nggak tercantum, seperti itu, ya. Nah, kalau bisa tolong dibereskan untuk catatan sipilnya masing-masing keluarga, ya, sebagai warga negara yang baik, ya kita juga sebagai keluarga yang baik untuk negara kan. Jadi tolong diingat bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia itu harus kita laksanakan. Baik, sekarang contoh berikutnya. Ya, eh, ini juga dari Ratu Berita Damai. Jadi di sini sudah ada, teleponnya sudah ada, ya. Kemudian perkawinannya sudah ada, catatan sipilnya juga sudah, sebenarnya Depok aja ya, Kelapa Dua nggak usah, Depok saja, nama kota saja, karena Dukcapil kita adalah Dukcapil Kota Depok, ya. Nah, kotanya saja, nggak usah tempatnya, ya. Oke, kemudian di sini, nah ini, di sini ada nih, kenapa ini distrik? Harusnya di sini kalau mungkin memang dia sudah sekolah, bisa saja pelajar, tapi kalau yang belum ya udah nggak apa-apa, ya, istri. Kemudian nah ini contohnya ada orang tua yang menumpang hidup dalam keluarga. Nah, kembali lagi sebetulnya orang tua ini saya juga nanti mungkin akan dapat penjelasan langsung dari MSI. Orang tua seandainya Katolik, iya silakan cantumkan. Tetapi kalau bukan Katolik, nah kembali lagi bukan Katolik, ya. Nah, coba tolong nanti apa namanya, saya akan komunikasi lagi dengan MSI, mungkin tidak dimasukkan dulu, ya, karena ini kartu keluarga untuk keluarga Katolik, ya. Oke, baik. Ini sudah bagus cara pengisiannya, ya. Dari kepala keluarganya sudah jelas di sini, ya. Nah, ya kan, seperti itu. Nah, tapi ada yang aneh. Coba di mana yang aneh? Nah, baptis pasti akan diterima pertama kali oleh gereja Katolik, oleh umat sekalian di pertama kali. 24 Desember 95. Nah, sedangkan dia menerima sakramen penguatannya kok bisa duluan? Aneh kan? Nah, ini sebagai catatan nih, harusnya nih, ya, sebagai catatan, ya. Tanggal baptis benar 24 Desember, mungkin benar ya, mungkin benar, bukan benar, tapi mungkin benar, ya. Tetapi kok tanggal penguatannya duluan? Nggak mungkin, ya. Karena biasanya karena dalam aturan gereja sakramen penguatan sebagai sakramen inisiasi diterima setelah orang ini menerima sakramen baptis dan sakramen komuni pertama. Kalau baptis dewasa biasanya otomatis akan menerima komuni pertama, ya. Kemudian lanjut dengan sakramen penguatan yang diberikan oleh Bapak Uskup. Sehingga tidak mungkin kalau sakramen penguatan duluan daripada sakramen baptis, ya. Itu, ya. Baik. Eh, kemudian kita lihat selanjutnya. Ya, ini saya kasih centang yang benar.
Ya, saya sangat centang yang benar karena memang ini sebagai contoh lah ya, bagaimana keluarga ini mencantumkan semuanya dengan lengkap, alamat, nomor telepon, lingkungan, ya, kemudian wilayah 9 satu Lukas, nama kepala keluarganya, ya, namanya adalah nama kepala keluarga, nomor kakaknya juga sudah ada, kemudian perkawinannya di gereja Santo Thomas Kelapa II tahun 2003, ya. Nah, kemudian catatan sipilnya. Nah, nggak apa-apa lah Cimanggis ya, karena seharusnya Depok, tapi nggak apa-apa Cimanggis ya. Oke. Ini sudah dianggap mungkin benar, tapi kalau bisa diperbaiki juga Cimanggisnya ya, jadi Depok ya. Oke, baik. Kemudian di sini ya, nah jenis kelamin laki-laki jelas ya, kemudian Bogor 78 ya, baptisnya di Depok, Depok ya, tahun 91. Kemudian penguatannya juga di Depok tahun 99 ya, kepala keluarga dan pekerjaan wira swasta. Kemudian istrinya perempuan ya, tahun 78 juga. Kemudian dia dibaptis tahun 92 dan kemudian sakramen penguatan tahun 94 ya. Jadi ini kalau ini ada yang salah tolong dibenerin ya. Kalau memang masih merasa bagi keluarganya Alexander Novi Susanto kalau masih ada yang salah tolong dibenerin ya. Oke ya. Jadi ini saya anggap pertama benar. Kemudian di sini anaknya juga sudah tertulis di sini ya. Nah, di sini kalau belum ada serangan penguatan ya dikosongkan saja ya seperti itu. Nah, di sini pelajar dan pelajar ya. Kalau sudah mahasiswa update aja nggak apa-apa ke mahasiswa. Ya nanti dilaporkan ke MSI masing-masing lingkungan ya. Jadi itu ya. Baik, saya ingatkan lagi bahwa sebetulnya di kartu keluarga Katolik memang tidak bisa bahwa hanya bapaknya saja yang dibaptis terus anak-anaknya enggak. Memang ada sebuah budaya ya di luar di Indonesia ada satu suku budaya yang memang biasanya kalau bapaknya udah dibaptis ya yang lainnya nggak dibaptis, salah, semuanya harus dibaptis dan tolong ya kembali lagi harus didata dengan baik ya, jangan sampai nih ini apa namanya, jangan sampai tanggal lahirnya kok tanggal baptisnya barengan, contohnya nih ya, tanggal baptisnya tanggal 1 September 1980 gitu ya, dibaptisnya 1 September 1980, apakah mungkin habis lahiran langsung dibaptis? Nah ya kan, karena biasanya ada persiapan-persiapan sebelum baptisan bayi ya, terutama untuk orang tuanya ya. Nah, kemudian kembali lagi, tolong dicek lagi ya, kembali lagi semuanya tolong dicek lagi, terutama yang seperti tadi ya, tanggal baptis dan tanggal penguatan ya, tolong dicek lagi ya. Nah, ya, jadi itu saja yang kami sampaikan dan kembali lagi kalau dari awal di sini kelengkapan isian dan kelengkapan isian tabel ya. Oke, kalau mungkin belum jelas, nanti bisa kita lakukan bersama-sama, kita zoom bareng-bareng aja, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan, ya. Terima kasih atas apa namanya perhatiannya dan juga atensinya. Kemudian jangan lupa untuk mengecekkan data masing-masing kartu keluarga secepatnya saja. Dan kalau bisa sih ya, nanti kalau sudah terkumpul secara akumulasi di lingkungan, ketua lingkungan bisa meminta MSI paroki untuk mencetak dan ditandatangani oleh pastor paroki. Semua ini adalah kembali lagi, saya ulangi, untuk meningkatkan pelayanan dari gereja kepada jemaatnya. Baik, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.